Tuh, kayak mau masuk sekolah. Hai, kenalin. Aku Putri dan Aku Wazifa. nah, jadi kita sekarang ini mau bahas question and answer atau pertanyaan yang sering banget ditanya Ketika kita mengikuti kegiatan Istanbul IWF. Summit 2022. Iya, Ya benar ya. yang kemarin, pokoknya kegiatan minggu kemarin Iya. yang suka kita upload ke Instagram kita. Kan mereka nanya tuh, kegiatan apa sih kak? Ngapain aja kayak gitu Itu gratis, Kak? Nah, Nah, bayar itu atau deh. enggak tuh ya kan? Banyak banget yang tanya kayak gitu, pendaftarannya kayak gimana. Jadi biar kita jawab sini langsung biar nggak Iya. tanya lagi ya. Iya, benar sekali. Sebenarnya kita mau menjawab ini waktu kita di Istanbul. Tapi ternyata sibuk banget dan nggak keburu gitu. Iya. Jadi kita bikin sekarang di Indonesia kita lagi karantina. Ini tempat karantina guys. Jadi Di kita dapat di Rusun Pasar Rumput. Pasar Rumput. Jadi karantina itu untuk orang yang pekerja yang baru datang ke Indonesia, yang kita tahu ya. Terus kemudian mahasiswa atau pelajar yang sedang libur UAS atau Sekolah. Dan juga seperti kita mengikuti event-event dengan membuktikan video serta sertifikat atau kegiatannya di sana seperti apa. Benar gitu. sekali. Jadi seperti itu guys. Jadi pertama kita mau jelasin perihal apa dulu? IWS-nya dulu deh. Si IWS ini apa sih gitu ya kan? Oke, silakan Kak Putri. Silakan Ibu Wazifa duluan. Oke. Istanbul Summit ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh YBB atau God break the boundaries. ini kegiatan ini udah berlangsung secara 5 tahun. Tahun ini adalah tahun kelimanya. Nah, kita ikut di tahun kelima ya, Iya. 5. Jadi setiap tahun tema acaranya itu berbeda-beda. Tergantung masalah sosial Si krisis yang lagi mau diomongin, yang mau dibicarakan tuh apa yang mau dibahas kayak gitu. Nah, itu kan setiap tahun ada tema besarnya. Nah, habis itu ada subtemanya lagi. Iya, subtemanya Di tahun beda-beda ini, ya. Di tahun ini subtemanya itu ada pendidikan, Ekonomi, mental health, public health, habis Public, itu kebijakan publik, Nggak tahu bahasa di Inggris. Indonesianya ekonomi, kebijakan pendidikan. publik, pendidikan, kesehatan mental dan kesehatan apa sih? Mental health. Ya. kesehatan mental. Terus satu lagi tuh apa ya? Ada health juga. Kesehatan apa bukan ya? Kesehatan Pokoknya sama ada yang health 5 ya juga pokoknya dua. ya. Ada 5. Ada 5. Kalian cek aja deh di Instagramnya. Nah, kegiatan ini biasanya dibuka di bulan Juli akhir atau Agustus awal. Biasanya ya, tapi itu bisa berubah-ubah. Iya, gitu, bisa tergantung. berubah. Jadi kalau udah mendekati bulan-bulan Juli nih, kalian langsung cek aja Instagramnya, nanti kita Rajin-rajin taruh. lihat gitu. Kita taruh ya, Kak, Iya, nanti Instagramnya. kita taruh. Nah, pokoknya kalian rajin-rajin aja ngecekin Instagramnya si Istanbul Summit ini, karena bakal share nih nanti temanya apa aja dan segala macamnya. Terus gimana lagi Kak? Kalau udah pendaftaran dibuka, Biasanya dia ada 2 batch pendaftaran gitu. Jadi kalian pastikan di awal, karena supaya apa? Supaya bisa menyiapkan gitu loh. Karena kadang yang di batch pertama nggak masuk, bisa nggak sih daftar batch kedua? nggak bisa. Itu biasanya kalau batch pertama nggak masuk, biasanya ternyata masuk sih, tergantung esainya kalian aja. Ya, nah esainya harus dipersiapkan dulu, gengs. Jadi nanti pas keluar tema-tema yang diusungkan tuh apa dan juga subtemanya apa, kalian harus benar-benar buat esai menarik mungkin dan ya bikin orang gimana interest sama si esai kalian, supaya apa? Si panitianya itu bisa menerima esai kalian dan kalian bisa terpilih gitu. Dan kalau esai terbaik itu biasanya terpilih menjadi kandidat Vali Funded, ya kan? Iya, benar sekali. Vali Fundednya itu gimana Kak? Coba. Karena kita terbagi 2 ya, Vali Funded dan Sama self-funded. self-funded. Jadi Dan Vali kuota di Fundednya- tahun ini Vali Fundednya berapa? 10 nggak sih? 10 kandidat dan yang terpilih hanya 5. Emang iya? 5 orang doang guys, 5 Aku orang. nggak tahu guys, soalnya aku nggak masuk. Jadi yang terpilih itu 5 orang BTW doang. sebelum masalah self-funded dan fully funded ini Kak, jadi Pendaftaran awal deh. pendaftarannya, jadi nanti tuh ada kayak ambasador gitu loh yang mempromosikan kegiatan ini. Ada selebgram beberapa Seleb TikTok dan Instagram yang yang bakal promosiin. mempromosikan kegiatan ini. Si acara Jadi nanti mereka bakal nawarin nih, ayo Kak sini masuk grup kita, grup WA kita. Aku dengan menggunakan kode bla bla Iya, bla. kode dari ambasador tersebut. Nah, kebetulan aku masuk ke 3 grup tuh Kak. Kakak masuk grup apa? Aduh, hebat banget. Aku cuma 1 di Ciabla. Aku masuk 3 grup sih, semua masuk. Hebat banget ya, semuanya masukin Iya. bunda. Nah, nanti dari grup itu diarahin nih sama kakak-kakaknya, diarahin. Dimentoring lah pokoknya. Iya, diarahin buat Daftarnya pendaftarannya. gimana. Dicek nanti esainya bagus atau enggaknya. Maksudnya bukan dicek bagus atau enggak sih, kayak Ini diarahin udah udah belum gitu loh. Jadi nanti kalau udah mendekati pendaftarannya itu, si kakak mentornya bakal bilang, ini pendaftarannya udah dibuka. Terus nanti Jangan lupa masukin kode aku ya, kode aku gitu. ya gitu. Terus nanti pendaftarannya itu kalau waktu angkatan kita angkatan. Pokoknya waktu di tahun ini tahun ada ini 22.
kita tuh pendaftarannya bisa melalui web sama melalui aplikasi, karena aplikasi kan baru di launching ya. Kurang tahu sih, yang pasti aku langsung download aplikasi kan waktu itu langsung diinfo suruh pakai aplikasi itu YBB ya kan. Dan situ di aplikasi itu juga banyak informasi tentang beasiswa Turki, Asia sama tentang konvensi yang lainnya. Kebetulan banget waktu itu aku daftarnya pakai website karena aplikasinya kayak nge-lag gitu loh. Jadi kayak masih karena nge-lag itu aku daftarnya di website kan. Terus nanti ngisi-ngisi data diri, kayak masukin alasannya, ditanya kan kegiatannya selama kesibukannya apa, terus kenapa pengen ikut, gitu-gitu, tujuan mau ikut, dan itu totally in English ya? Iya, English semua, jawabannya harus English. Tapi katanya kemarin ada yang jawab sih, aku Indonesia Kak, cuman aku nggak tahu lagi. Iya, aku nggak tahu sih, karena BTW aku kasih inian, aku karena ada yang jawab Indonesia sama English, aku jawabnya akhirnya paragraf pertama English, paragraf kedua Indonesia. Tahu. Jadi dua bahasa gitu loh. Tapi serah kalian sih ke selera ya, cuman lebih baik di Inggris aja sih, karena apa? Itu kan bahasa internasional gitu. Jadi semua pasti paham. Kalau di Indonesia khawatirnya mengurangi aja gitu. Cuma apa-apa selera kalian. Nah, nanti di situ Esa udah dipersiapin ya Kak, pas pendaftaran itu Esa udah dipersiapin. Bener-bener. Kalau enggak kalian dari sekarang tuh cari gambaran saya, karena biasanya kalau subtema ekonomi pendidikan itu pasti sih ya biasanya. Pendidikan sama itu pasti paling sering sih, kesehatan gitu pasti. Kalian siapin aja gambaran-gambaran umum, nanti pas dibuka penasaran baru kalian mantepin tuh. Dan jangan bikin hamin sekian kayak gitu. Esai itu nggak bisa sebentar. Kak, tapi aku bikin esainya hamin. Iya sih, aku juga. Cuman tapi saran dari kita jangan bikin esai sebentar, jangan ikutin karena siapa tahu kalian bisa masuk ke kuota fully funded kalau menarik. Bener banget sih. Kalau misalkan esai kalian menarik, kalian bisa masuk ke kuota fully funded gitu. Lumayan kan gitu. Nah, udah daftar segala macam, nyiapin esai. Kalian isi tuh di mau di link ataupun di aplikasi. Kayaknya nanti kedepannya pakai aplikasi sih. Oh iya, biaya pendaftarannya itu 125. Di tahun ini. Di tahun ini tahu ya, biaya pendaftarannya itu maksudnya biaya pendaftaran. Registrasi gitu. Uang registrasi bukan uang buat kegiatannya ya guys. Uang registrasinya. Uang registrasi itu 125 buat tahun ini. Tapi buat yang mahasiswa asing berapa ya Kak? Mahasiswa asing itu $12 atau $14 itu mungkin di atas kita sekitar 150.000 lah mungkin kurang lebih tahun ini ya, tapi kita nggak tahu nanti tahun depan. Kita nggak tahu uang pendaftaran tahun depan berapa, tapi tahun ini tuh $125. 125.000 untuk yang pakai rupiah gitu, dan dolar itu 150.000-an atau 150-an lah. Ya benar sekali. Nah nanti setelah udah daftar dan segala macamnya, tunggu submit file dulu. Jangan lupa. CV juga ya? CV juga, abis itu pas foto itu kalian juga harus siapin, jadi harus siapin pas foto, essay, CV. Terus habis itu tujuan kalian ikut kalau nggak salah itu juga ditanya, kalian harus jelasin. Ada macam deh pokoknya aktivitas kalian pernah mengikuti apa aja. Di pendaftaran itu nanti ditanyain. Dan dia kayak ngisi fill form gitu kan, formulir segala macam diisi. Nanti akan ditanya. Jadi jangan sampai mepet, karena kalau mepet takutnya error mau mendekati H-5 tuh biasanya udah error H-3, itu takutnya malah sayang registrasi kalian udah bayar gitu. BTW buat kalian kalau misalnya ada error dan segala macamnya, kalian nggak perlu takut juga, karena kakak-kakak yang ada di grup WA yang aku bilang tadi ambasador itu bakal ngarahin kalian. Jadi kalian kayak PCI secara langsung, Kak ini aku udah daftar ini tapi begini-begini, ya kalian PCI aja jelasin, karena waktu itu aku pernah sedikit error. Iya, aku sih kayak aku udah transfer ternyata tapi nggak bisa karena udah melewati jamnya, bermasalah gitu karena aku belum upload. Aku sih nggak ke ambasador itu, langsung ke panitia langsung, tapi mereka helpful sih, langsung kayak oh iya Kak coba di ini diurusin segala macam, udah beres sih. Jadi jangan khawatir, jangan malah ya udah lewat malah nggak mau ngurusin padahal udah bayar, sayang banget. Kalian harus kejar. Iya, harus kejar sih. Kayak duit soalnya cuy. Terus itu gimana lagi Kak Wazifa? Habis itu tinggal tunggu nih pengumumannya. Berdoa yang benar. BTW jangan lupa tadi yang kayak tadi kita bilang. Pengumuman itu udah bayar dulu sih? Bayar uang? Belum. Itu pas Desember. Setelah diumumin? Satu setengah bulan setelahnya. Jadi nanti setelah diumumin nih. Agak lama juga kan seleksinya tuh. Sebulan ya kalau salah ya? Sebulan ya kayaknya. Pokoknya sebulan atau setengah bulan gitu pengumumannya tuh nanti lewat aplikasinya. Jadi kayak ada LOA-nya, nanti di aplikasi itu tercantum LOA-nya. Surat diterimanya kamu kayak gimana kan nanti diinformasiin, dan ada listnya juga, biasanya nanti list yang diterima berapa orang gitu. Bener banget. Nah baru ntar LOA-nya ada juga di situ gitu. Gitu deh. Terus abis itu ngapain lagi sih Kak? Pembayaran. Oh iya.
Abis itu pembayaran tahap 1. Program nih, Ya, total pembayaran program programnya ya. di kita tahun ini adalah 5.500.000. 5.500.000. 5.500.000. 5.500.000 tahun kemarin 4 juta. Jadi setiap tahun pasti berubah. Jadi Tahun kemungkinan ini 2023 itu bakal lebih mahal ya. Kita nggak tahu juga sih. Ya, nggak tahu kita. Kalau Tapi kalau lebih murah nggak mungkin, tapi kalau lebih mahal mungkin akan naik terus gitu. Kita 5.500.000 terus dibagi dua pembayaran. Satu Pertama, 3 juta. 2.500.000. 500, yang kedua adalah 3 juta. Salah, pertama 2 juta. Tahap pertama, tahap keduanya adalah 3.500.000. Jadi yang pertama itu 2 juta tuh. DP ibaratnya, DP 2 juta guys. dikasih waktu sebulan atau satu pekan? 1,5 bulan. 1,5 bulan untuk pembayaran kedua gitu. Bener banget. 1,5 bulan untuk pembayaran kedua. Nah, tips dari aku nih ya, aku saranin banget buat kalian yang udah daftar SI, misalnya kalian udah kelar nih ya, kalian udah nyelesain pendaftaran kalian, langsung dibikin proposalnya dan langsung diajuin. Karena perusahaan itu nggak mau nerima, ada sih yang mau, tapi beberapa perusahaan nggak mau nerima di akhir tahun, karena nanti pengumuman tahap selanjutnya itu di akhir tahun, menjelang Desember atau November akhir. Jadi kalau bisa kalian ngajuin proposalnya sebelum kalian diumumin lulus, karena kalau kalian ngerasa esai kalian udah cukup bagus ya, dan bukan asal-asalan dan gitu. sesuai dengan tema yang ada, itu udah pasti insya Allah kalian lulus. Jadi kalau enggak, setidak-tidaknya seandainya kalian masih ragu, susun dulu aja deh proposal gitu. Jadi pas ketahuan list nama kalian keluar, kalian udah siap tuh proposal, tinggal dibagi kemana aja gitu. Kalian kalau paling enggak, kalian juga punya list orang-orang yang mau dikasih, bisa juga ke keluarga, teman dekat yang memang punya perusahaan, atau juga yang bisa mau menjadi donatur ke kalian. Terus perusahaan-perusahahan, instansi, pemerintahan, kayak gitu-gitu kalian harus siapin banget, karena lumayan kalau kamu biaya. Kita nggak bisa tahu kita valid atau enggak ya. Pun orang yang valid bakal ngajuin proposal sih, kan? Karena nggak butuh duit sedikit ya kalau karena kita butuh duit sih meskipun kita dapat valid ya. Nih, jadi kita kasih tahu pengalaman kita, karena kita tuh nyebarin proposal setelah kita dikabarkan lulus dan kita segala macamnya, dan kita tuh mahasiswa tingkat akhir ya guys. Jadi kita tuh sibuk antara yang lainnya. Jadi kita tuh nyari sponsorship tuh masih kayak mepet-mepet akhir tahun, jadi susah banget guys. Soalnya kita juga sibuk kuliah kan di semester akhir kan, agak-agak nggak bisa banyak waktu keluar juga. Iya benar. Nah, kalau kalian mau nanya perihal gimana sih Kak contoh proposalnya, bisa DM kita berdua. DM ya, nggak bisa kita kasih share di sini, nanti DM aja biar pribadi. Iya. Nah, nanti kita kasih tunjuk contoh proposal kita berdua dan kemana aja kita ngajuinnya. Iya. Nanti kita kasih tahu juga list yang kemungkinan bakal ngasih lah ya. Iya sih, kita kok orangnya baik kok. Nggak pelit. Iya, nggak pelit. Kita juga nyesel sih bikinnya pepet-pepet, padahal banyak banget list yang bisa kita ajuin. Iya bener banget, karena kita bikinnya repot banget. Waktunya. Setelah pembayaran tahap pertama, pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok itu adalah tim-timnya itu misalkan kayak dari education tuh, terus ke ekonomi, kesehatan segala macam. Itu kan nanti kan ada kelompok-kelompoknya, misalkan kesehatan, pendidikan itu ada pendidikan 1, 2, 3, edu 1, 2, 3, 4, 5. Nah di setiap itu kan ada kelompoknya, edu 1 sekian orang, misalnya 10 kayak gitu, nanti udah mulai dibagi tuh tim-timnya. Biar apa? Mereka menyatukan project-project dia itu supaya jadi satu dan berjalan gitu. Jadi mereka yang sama temanya, subtemanya sama, itu disatuin dan membuat project bersama gitu. Jadi guys, inti dari program IWS ini adalah kita diminta untuk membuat proyek sosial yang berkaitan dengan subtema yang kita ambil, dan krisis dunia juga yang nantinya proyek sosial ini memberikan manfaat jangka panjang, dampak baik ke depannya untuk masyarakat juga, untuk dunia sekitar, dari masyarakat juga, dunia dan masyarakat sekitar, maksudnya gitu. Nah, jadinya tuh abis pengelompokan ya, setelah dibagi kelompok segala macamnya, kita kan pasti kan Zoom meeting pertama dong kelompok masing-masing kan. Pokoknya membuat mengumpulkan inovasi, apa sih, ide-ide dari anggota-anggotanya dijadiin satu ide yang nantinya yang bisa dijadiin ke proyek sosial. BTW proyek sosial ini ada 2 outputnya, satu aplikasi, satu lagi komunitas. Jadi kalau nanti proyek sosial kalian berupa komunitas bisa juga dan bisa juga berupa aplikasi. Tapi yang aplikasi lumayan sih Kak, sulit Kak. Ya itu kembali lagi ke masing-masing ya. Betul, kita satu grup guys. Ya, kita tim. Dan dari awal kalian dapet tim itu kalian harus
chemistry itu harus ini banget karena Dan apa? harus kerjasamanya juga itu ya, sampai Kak? selesai itu Iya. bakal jadi tim kalian gitu dan Sampai harus acara selesai. jadi jangan sampai kayak minder-minderan lah, ada yang begini-begini, itu bakal jadi tim kalian sampai selesai, sampai acara, sampai kalian presentasi di Turki gitu ya, di tempat kalian acara. juga harus kasih effort yang besar juga buat proyek sosial Ide kalian karena harus nanti keluarin karena nanti ini- di sana akan ada pemilihan kelompok terbaik. Iya, Kemudian ada penghargaan banyak ya, investor yang mau mengajukan kerjasama dengan kalian, Iya, dengan tim benar kalian. banget. Jadi gak bakal nyesel sih kalau misalkan kalian mengeluarkan ide-ide, jangan pelit-pelit, keluarin semua yang kalian punya, ide-ide dan juga kemampuan-kemampuan yang mungkin bisa disalurkan di situ karena bakal kepake banget nanti pas presentasi gitu di Turkinya langsung. Iya benar. Jadi abis nanti dari pembayaran tahap 1 ini, Zoom meeting kelompok segala macamnya ini ditentuin di bulan-bulan November Desember ya Kak. Ya. November Desember ini ditentuin nih kayak Project-projectnya. project-projectnya apa aja. Nanti ada Dan metode akan diawasin juga sama si panitia dari si Istanbul Swiss Summitnya tapi kita IWS. nggak di- Iya sih, cuma kitanya tidak. kita mandiri guys. Iya. Kelompok kita mandiri. Ada kan. mentor tapi kita nggak diperhatiin. Iya. Mungkin sibuk kakaknya. Iya, kayak gitu. sibuk kali. Itu Masih deh. tinggi Bang. Masih tinggi. Nah, habis itu pembayaran tahap 2, Nenot. Makanya sebelum pembayaran Oh. tahap 2 harus benar-benar dapat sponsor. Iya benar. Pembayaran tahap 2 itu mendekati November. Bulan November. November. Ya, November akhir. November akhir pembayaran tahap 2. Nah, jadi kalau kalian bisa tuh kalian udah nyari sponsor tuh udah abis-abisan deh pokoknya buat inian. Gak usah malu minta-minta ke orang, emang tujuannya kan nyari ilmu di sana, bukannya buat jalan-jalan atau apa-apa. Jadi nggak usah kayak minder, gue minta duit sama orang gitu, nggak usah. Iya benar, kalau selama kalian tahu teman kalian punya relasi, tanyain aja. Yang Karena- penting kalian udah pegang sponsor dan jelasin ini loh tujuan kita bla 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 untuk melakukan ini itu kan cari ilmu juga di sana walaupun event bentuknya tapi kan cari ilmu juga gitu. Banyak relasi juga sih. Terus kalian juga dapat sertifikat internasional juga yang nantinya bisa kalian pakai kalau Networkingnya misalnya juga kan bisa mau lo lanjut mengajukan kuliah pendidikan di atau Turki kerja ya. juga kan juga kepake juga pengalaman kayak Iya gitu. benar. Nah jadi pokoknya kalau kalian punya teman yang sekiranya menurut kalian punya relasi di bidang sponsorship, maksudnya bukan di bidang maksudnya yang punya Yang relasi kira-kira ke ada lah. perusahaan. Sebenarnya lebih baik kalau misalnya ada OD ya Kak. Orang Tapi dalam. kita nggak- kita nggak bisa mengharap juga dan jangan berpatokan oleh satu orang saja. Iya, jangan berpatokan sama satu company. Atau cuma 1-2 lah gitu. Iya. Dan kita berharap Kita dia tidak- bakal ngasih Kakak kemarin ngaji berapa company nggak? aku Aku ngajuin 80 plus company. Itu Wow. 80 via Wow. email, via offline juga. wow. Cuman yang di reply cuma Ya, dikit, Kak. alhamdulillah lah. Ya, pokoknya gini. Kalau aku sih lagi nungguin Kemenpora nih, belum ada info. Syukur-syukur dia ACC. Ya Amin. tapi ya pengalaman lah. Oh, BTW, Appraisal. kalau mau ngajuin ke kementerian-kementerian itu usahain cari tahu dulu kalian mau ngasih tujuan. Nah. Ini kayak bahasanya lah banyak ya Kak bahasanya. Ini kita langsung bahas aja semuanya ya, kayak random. Sebenarnya nggak random Iya. banget sih, cuman kita bahas aja semua yang apa kita. Nanti kalau ada yang nggak ngerti tanya lagi aja, langsung di komen. Benar. Untuk kita jelasin lagi yang biar lebih jelas. Iya. BTW syarat buat jadi Volivanda tadi dijelasin belum? Belum. Yang penting SI terbaik sih. Volleyball itu SI terbaik ya, SI terbaik dan juga wawancara kemudian. Iya, kalau misal dia ada 20 ya? 10 kandidat. Enggak, bukan 20 dulu. 10. Cindy masih 20. 10 Cindy. 10 terbesar SI terbaik itu akan diinterview. Iya, di interviewnya via online. Nah, karena masih pasti pakai corona. bahasa Inggris ya kan? Iya, Iyalah, pakai bahasa Inggris. Dan kita nggak bisa ngasih tahu isi Apa interviewnya aja. apa aja karena kita nggak masuk Kak. Iya, dan- Tapi kalau kalian mau tahu, nanti kita bisa tanyain ke teman kita yang lolos. Satu yang masuk ah, kandidat. Kemudian nanti setelah 10 orang itu disaring menjadi 5 5. aja. Nah, nanti pengumuman yang lolos itu diumumin setelah pembayaran tahap 2. BTW waktu itu pembayaran tahap 2-nya tuh kayak banyak yang belum bayar. Jadi banyak dikasih apa? Kelonggaran. Iya, kayak guys. dikasih 10 hari atau 3 hari ya? Apa sih namanya kalau kata kita apa sih namanya kalau misalnya kelonggaran tuh disebutnya? Itu dia pokoknya. Pokoknya dikasih kelonggaran waktu untuk pembayaran. Terus Terus ini tadi ngomong apa ya? Terus pembahasan mengenai Nah, proyek tar dulu. sosial. Belum. Ntar dulu. Volleyball-nya berapa Kak dapatnya? Oh. Full semua ya? Kita dapat nggak tiket? Dengerin nih Kak, Oke. nih. Valifanetnya itu cuma dibayarin uang kegiatannya. Uang program Di mana? Iya, uang Nah, itu- programnya 5.500.000. Itu uang 5.500.000 untuk apa Kak?
untuk tiket hotel, tiket transportasi, ya kan? transportasi di Bukan acara, transportasi pesawat ya, tiket transportasi sama acara kayak di bus dan segala lokal. macam. Makanan, Makan pagi siang sore malam tuh ya, ditanggung. sama seminar kit. Ya, seminar kit, kemudian apa ya? Setahu gue itu doang. Iya sih, itu sih. Ya kayaknya itu doang deh, kayaknya ya. Hai. Jadi yang fully funded tadi kan udah dapat yang kita sebutin tadi ya kan. Nah, untuk tiket pesawat dan segala macamnya itu Biaya pribadi itu ditanggung sendiri. Iya, Seperti benar sekali. Yang mau extend kayak gitu. Biasanya ini berlangsung 4 hari ya. enggak, tapi sebelum-sebelumnya ada 7 hari Kak. Oh iya Pak. Jadi tiap tahun kayaknya berbeda deh guys, hari-hari keberlangsung. Berlangsung acaranya di event itu berapa hari? Iya benar banget. Nah, Kebetulan di tahun ini kita 4 hari doang. iya, dan dari 14 sampai 17. di mana Kak itunya? Di Windsor. Iya, Hotel di Windsor. Hotel Windsor di daerah Bayrampaşa, Istanbul, Turki. Enak sih tempatnya. Enak, Hotel Bintang 5. Hotel Bintang 5, guys. Terus apalagi ya Kak? ya itu tadi biaya validnya adalah 5.500.000 itu free gitu. Jadi lumayan sih. Jadi kalian Oh, tinggal BTW nggak bisa diklaim kalau misal kalian belum beli tiket. Jadi kalau kalian belum beli tiket pesawat, itu biayanya nggak bisa diklaim. Oh iya. Jadi misal kalian udah bayar nih, tadi kan pembayaran tahap 1 kalian udah bayar 2 juta. Terus kan kalian pembayaran tahap 2 meskipun kalian kalian belum tahu kalian dinyatakan langsung enggak. Kalian tetap harus bayar 3.500.000. Berarti uang kalian di pihak IWS ada 5.500.000 ya kan? Nah, tiba-tiba kalian dapat pembayaran nih, kalian lolos fully funded. Nah, kalian baru bisa reclaim uang kalian lagi ketika kalian udah nunjukin tiket pesawat kalian. Jadi intinya kan kita kan udah bayar 5.500.000 nih, baru diumumin kita valid funded nih yang keterima, misalkan aku keterima nih. Nah 5.500.000 kan masih ada di panitia. Kita nggak bisa ambil utuh-utuh 5.500.000 dengan, tapi kita membuktikan kita nih udah beli tiket untuk berangkat di acara kesana. Jadi biar dia nggak mubazir kuota gitu loh. Jadi duit 5.500.000 baru dibalikin setelah kita ada bukti udah beli tiket. Iya benar sekali gitu Kak. Nah, jadi cari uang sponsornya itu untuk biaya tiket dan juga biaya pribadi kalian di sana. Jadi mau nggak mau fully funded atau self funded harus tetap nyari punya uang ya Kak ya. uang. Paling tidak lah ada uang pegangan gitu. Nah, nanti itu selama bulan Desember, Januari sampai acara kita tuh bakal dikasih pengarahan gitu. Pengarahan mengenai proyek sosial selama di sana, pengarahan mengenai kegiatan-kegiatan selama 4 hari selama di sana, pengarahan mengenai penjemputan di sana. Nah, buat kegiatan-kegiatan selama sana kalian bisa nonton YouTube sebelumnya, video-video sebelumnya karena kita benar-benar dari Soekarno-Hatta kita record sampai Turki nyampe di Turki sampai selesai acaranya. Terus oh iya, habis itu kelar dari inian kan udah mau mendekati tanggal berangkat lah. Tanggal berangkat lah. Itu yang kalian persiapin itu paspor. Jangan lupa, jangan bikin paspor H-7 sebelum acara. Karena paspor nggak bisa cepet jadi, apalagi di kota-kota besar ya kayak Jakarta gitu. Itu paspor banyak antrian guys. Jadi walaupun dia bilang 3 hari bisa selesai, itu nggak bisa. Biasanya bayar berapa kan kalau kalian mau secepat-cepatnya itu ada one day service. Mana aku ditawarin itu 1 juta biaya servisnya dan 350.000 untuk biaya paspor normal. Jadi 1.350.000. Kalau yang buku, kalau yang elektronik itu 1.650.000 karena harga paspor elektronik itu 650 gitu. Iya benar banget. Jadi kalian tuh harus persiapin paspor itu jauh-jauh lebih hari. Jauh-jauh hari. Iya, jauh-jauh hari karena bakal ada banyak pertanyaan juga dari si orang paspornya itu perihal kalian acaranya kemana segala macam. Khawatirnya dibikin lama gitu. Jadi jauh-jauh hari. Aku kasih tips nih Kak. Kalau bikin paspor, mau bikin kegiatan besar itu, bilang aja ikut bikin paspornya buat liburan. Gitu sih. Emang iya kalau lagi pandemi yakin? Nggak tahu sih, tapi katanya jangan dijelasin kalau ikut ini karena bakal dipersulit gitu entah gimana. Tapi aku sih kemarin pakai LOA, ditanya-tanya doang besok acaranya kayak gimana bla 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 bla. Kita jelasin segala macam karena aku mepet banget ya itu sampai aku tuh mau beli tiket tuh nggak bisa karena nggak punya paspor guys, padahal acara pekan depan di hari Senin gitu. Bukan depan harus berangkat dari Sabtu ya, berapa hari kan? harus berangkat di Sabtu malam padahal, dan itu aku bikin paspor di hari Selasa nggak salah, Senin. Iya Senin atau Selasa. Senin. Di pekan yang sama untuk berangkat. Efeknya adalah kalian tiket akan mahal banget kalau belinya mepet banget gitu. Jadi
usahain kalian bikin paspor ya dari sekarang sih nggak apa-apa buat pegangan, kita nggak tahu ya nanti siapa tahu kalian dapat beasiswa ke luar negeri kayak gitu. Iya, kan bener banget. sebelum aja Istanbul kalian dapat ke luar negeri segala macem, bikin yang belum punya yang udah punya nggak apa-apa, udah aman gitu, tinggal cari tiket termurah. Kemarin kita sih dapat yang murah karena di Turki itu lagi musim winter dan nggak semua tuh Ya, tertarik jadi datang ke sana. kalau negara katanya kalau negara musim kalau negara 4 musim itu pas negara itu lagi musim winter lagi winter pokoknya winter. tiket itu biasanya murah karena tempat wisata banyak yang tutup kecuali summer atau jadi nggak ada turis juga yang mau apa sih interest untuk datang ke negara benar. tersebut karena banyak yang tutup, terus dingin juga, Iya, gitu, benar. Iya, berbahaya. Jadi kalau di musim winter itu paling 7 ribuan lah ya, tiket PP bisa 7.000 8.000. Emang iya, Kak? Kurang lebih, kita nggak bisa ngasih patokan Kalau di termurah. winter? Kita nggak bisa patokan termurah, paling murah 6.000 atau Iya, goceng. winter. Iya, kalian cek aja di Traveloka, kita kan enggak. Gitu guys. Maaf ya aku sebut Traveloka. Ya di situs-situs misalkan di tiket bla bla. Tapi kalau kalian mau nyari tiket murah bisa banget, bisa hubungin banget kita, hubungin ya. kita. Kita akan cariin tiket termurah yang lebih murah dari aplikasi, oke? Iya. Benar nggak? Insya Allah. Insya Allah ya. Terus satu lagi kak, Terus Hescot. Hescot. sebelum perjalanan bakal diinfoin kalian harus Ini buat siapin. khusus buat Turki doang ya? Ya, Hescot ini Hescot cuma buat Turki, Kayak Republik Turki gitu loh. Jadi Hescot ini kayak peduli lindunginya versi Turki. jadi kalian kemana-mana harus pakai Hescot. Nah di Hescot itu nanti kalian bakal kalau kalian pakai aplikasi ya itu kalian bakal dimintain nomor Turki. Tapi kalau kalian pakai website kalian bisa masukin nomor Indonesia kalian dan di sana nanti ditulisin loh kalian itu stay-nya di mana. Terus Bukti stay, kalian tulis stay-nya di mana dan 10 hari terakhir kemana aja negaranya. iya benar banget. Cuman ditanya-tanya kayak gitu sih, dan itu bakal kepake buat kalian masuk mall atau kalian mau makan di mana yang menggunakan kayak gitu. Iya benar. Oh pas di bandara ditanya sih. Ya, pas keluar dari bandara sampai di Turki pun ditanya Hescot, hasil PCR, kemudian paspor, sama apa lagi? Vaksin. Oh BTW di Indonesia kan ada peduli lindungi ya guys. Nah buat kalian itu udah wajib vaksin 2 kali. Dan nanti itu di peduli lindungi itu ada kayak bagian yang ngubah sertifikat vaksin yang jadi versi Indonesia jadi ke WHO versi WHO. Jadi enak udah dua-duaan nempel internasional. Nah nanti tinggal di print, semua di print PCR, tesnya di print. BTW PCR tuh kalian kalau saran aku sih kalau kalian ngerasa nggak enak badan dulu nih, mending kalian apa sih yang namanya selain PCR tuh antigen dulu. Kalau kalian ngerasa nggak enak kayak badannya kayak antigen selama seminggu sebelum kalian berangkat. Nah nanti kalau misalnya kalian udah ngerasa kayak emang hasil negatif ya udah alhamdulillah dong. Kalian bisa ngelakuin PCR di 2 hari sebelum berangkat atau sehari sebelum berangkat. Nggak bisa Hamin 2 lah. Hamin 2 lah, Hamin 2 sebelum berangkat. Terus Hescot, paspor, PCR sama vaksin WHO. Terus itu kalau kita kan atau mungkin LOA. LOA juga bawa. Dan ke Turki ini sekarang udah ada kebijakan kalau misalnya ke Turki ini gratis ya guys. Tanpa visa. Tapi cuma 30 hari. Ya, untuk sebulan doang. Jadi kalau kalian mau extend lebih lama kan harus bayar visa. Ya. Benar. Terus kita naik apa sih Kak waktu itu Kak? Naik apa nih pesawatnya? Kita pakai Emirates. Jadi kita transit ke Dubai. Kita ke Dubai dulu dan perjalanan pertama adalah transit 9 jam guys. Wow, 9 jam. Untungnya wifi di Dubai kagak pelit. Dia boleh pakai 24 jam tuh dipakai terus. Oh, satu lagi. Kalau nyampe di Turki. Nah, ini kita udah sampai ceritanya ya. Udah sampai. Kita nyampe Kita juga jelasin di video kita sebelumnya. Kalau nyampe di Turki itu kalian cuma bisa pakai wifi selama sejam dan itu menggunakan paspor kalian. Jadi paspornya digesek, keluar barcode, kertas struk barcode itu di scan kayak gitu. Dan itu hanya berguna untuk 1 jam. Jadi dimanfaatin. Misalnya kalian pergi bareng-bareng nih, nggak usah semua dipakai, karena nanti bisa juga si yang misalkan nih butuh banget, yang lain udah habis wifi-nya, kita bisa pakai yang punya teman kalian yang belum di swipe apa sih, digesek ke si alatnya itu. Di mesin itu nanti kalian nonton ini video sebelumnya ada kok mesinnya. Saran kita jangan beli kartu di bandara. Iya, jangan. Tapi selera sih ya. Enggak, jangan beli kartu di bandara. Kita nggak maksa, tapi saran ya. Jangan beli kartu di bandara. Itu bakal mahal banget. Kita rekomendasi kita tidak merekomendasikan beli kartu SIM card ya? Turki di bandara. Iya. Karena you know lah bandara itu pasti mahal. Mahal banget. Kamu beli berapa Kak yang di deket
acara kita itu, tempat acara kita di hotel dekat kita itu kan mulai daerah jalanan gitu, 220 nggak usah. 220 Tele. dari kalau di bandara kalian bisa kena 400 50 tele, 450 tele sampai 500 tele. Dan kebetulan dengan karena kota yang sama ya 15.3. iya, dan kebetulan karena lira Turki lagi turun ya lumayan sih, jadi kayak harganya nggak beda jauh sama rupiah gitu. Iya, jadi kita kemarin beli 220 tele atau sekitar 225 telean lah, 255 ribuan sampai 230 ribuan, nggak nyampe malah harganya segituan lah ya. Jadi kita sih hemat aja bagi dua kartunya buat, soalnya kita di sana juga di hotel tuh pakai wifi guys, dan sayang banget gitu kan, jadi kita bagi dua, jadi kita sama-sama terus karena simpannya berdua. Kita sama-sama terus dari berangkat sampai pulang sampai karantina. Ya Allah, nikmat banget sama Jipa, Allah. Karena SIM cardnya berdua, tethering-tetheringan. Nah, di Indonesia sih nggak kepake. BTW, abis selesai acara, kalau kalian mau extend, bisa kalian mau ketemu ayang beb, mau ketemu sahabat, mau ketemu saudara, segala macam, bisa. Itu di luar, itu terserah kalian lah, itu biaya kalian pribadi. Acara selesai ya udah terserah kalian mau kemana, mau yang pulang langsung bisa, anterin. karena bakal dianterin sama panitia IWC ya yang ke bandara. Tanggal ya selesai ya. Tapi kalau kalian mau extend beberapa hari juga bisa kayak kita ya, kan? Kita extend sampai tanggal 27. Iya, dari harus tanggal 17 pulang, 27 baru pulang bunda. Iya gitu Kak. Jadi itu extend tuh biaya pribadi ya guys. Jadi kalau kalian mau extend, kalian harus persiapin biayanya selama kalian mau extend di sini. Dan kalian harus booking sebelumnya jauh-jauh hari. Kalian mau tinggal di mana yang deket nih sama hotel pertama, terus kota mana, misalkan di Ankara, di Bursa, terus di mana lagi tuh? Izmir. Iya kayak gitu. Jadi Turkiya. ya itu kalian harus persiapin banget. Oh, satu lagi yang kayak kita bilang di video kita sebelumnya, usahain belajar bahasa Turki sedikit dasar-dasarnya aja, karena kebanyakan orang Turki tidak bisa bahasa Inggris. Ini bukan bercanda ya, tapi emang nggak bukan nggak semua, hampir nggak kebanyakan. itu kalau di kota besar ya kayak di Istanbul. Di bandara deh, di bandara. Itu padahal bandara internasional, tapi nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Iya benar. Bukannya merendahkan apa gimana, tapi emang kalian harus, kita yang ngalah karena kita ke negara orang, jadi kita paling tidak belajar sedikit bahasa Turkinya gitu, karena mereka nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Dan kalau kalian mau bawa tas ke kabin, usahain jangan bawa cairan di lebih dari paham lah, nanti 100 mili. Dilihat di peraturannya, karena sayang banget nanti kalau misalnya harus diambil disita, sayang banget. Kalau mau lebih dari 100 mili, masukin ke bagasi aja. Bagasi aja, semua yang berat-berat bagasi, even lotion sekalipun yang cair kayak gitu, sabun cuci muka deh. Sabun cuci muka itu aku taruh bagasi semua karena emang gede-gede banget. Parfum juga, semuanya yang lebih dari 100 mili masukin ke dalam bagasi. Gitu. Terus gitu deh. Kayaknya udah deh. Ya. Pokoknya kalau mau nanya kegiatan-kegiatan di sana ngapain aja, nonton aja, karena itu videonya benar-benar detail banget. Kita selalu nge-record apa aja, kita record. Sampai ke makanan-makanannya pun kita record ya di sana. Jangan berharap ketemu nasi ya, ketemu tapi nggak banyak, nggak sering gitu. Jadi kalian harus biasa makan roti, keju, apa lagi tiap hari keju ya bunda. Kejunya beragam-ragam bentuk, ada yang kayak singkong, karena kita first time nih ke luar negeri. Dan ini keju yang kita suka keju ya di sini, suka banget kan keju. Di Indonesia kita suka keju, kejunya enak. Tapi di sana enggak tahu, bukan mulut kita banget soalnya kejunya. Karena keju ada macam-macam gitu loh, ada yang asin banget, ada yang pahit malah ya. Ada yang pahit kayak aduh aneh banget. Nah gitu deh. Terus apa lagi? Yang pasti adalah di acara ini sih, ini acara bagus lah ya. Kalian siapin sematang mungkin esai, itu nomor 1 esai. Kemudian siapin proposal, dan siapa aja akan diajukan proposalnya. Iya, proposal sih yang penting, kok nggak ada. Karena urusannya cuy. Kalau nggak ada para itu bahasa Turkinya uang. Kalau nggak ada duit, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya, walaupun esai kita sebagus apapun. Itu nomor 1. Ini uang lira. Nah kalau kalian mau nuker uang lira, usahain. Aku mau ngasih tahu loh, kalau kalian bawa kartu Mastercard aja gitu, kalian bisa tarik tunai di sana langsung, jadi potongannya nggak gede dibanding banget. kalian nuker di money changer. Money changer itu mahal potongannya guys, gede banget. Iya, jadi kalian mendingan bawa Visa Mastercard, kartu yang udah Visa Mastercard yang ada bacaan Visa sama atau Mastercard. Nah, supaya kalian nariknya potongannya itu nggak gede. Kalau nggak salah sekitar 25 atau 50 ribuan lah, sekitar segitu. Kurang lebih, gak tahu juga sih pastinya ya. Kurang lebih segitu. Jadi nggak terlalu, tetap hemat lah, lebih hemat daripada narik di money changer, nuker uang rupiah. Jadi nggak usah banyak-banyak bawa duit rupiahnya guys. Kalian banyakin di virtual aja di ATM untuk ditarik, karena pengalaman aku bawa uang cash banyak banget nggak kepake, mau nuker juga sayang, mahal banget gitu. Terus usahain amanah ya guys, jadi uang sponsor itu kalian amanahin, pakai yang sesuai dengan jangan kalian pakai uang sponsor buat kegiatan lain. Karena kan kalian minta 10
sponsor emang buat kegiatan. Jadi masuk ke kegiatan lagi. Jadi dari dari donatur buat kegiatan. Jadi seandainya kalian mau extend pun harus pakai uang kalian ya. Apa sih namanya? Amanah. Biar amanah dan juga berkah gitu buat kalian juga. Iya, jadi nggak tipu-tipu gitu. Berkah, jadi ilmunya juga kepake. Karena apa, uang dari donatur itu kan tujuan dia ngasih kan adalah untuk kalian ikut acara dan ilmu yang didapat gitu. Udah pakai aja semua di situ. Sampai kan kalian mau biaya yang lain, usahain pegangan sendiri kalian cari. Gitu. Usahain ada pegangannya. Karena kalian harus laporin juga, ya kan? Bikin laporan tentang jawaban kan. Kalau kalian dapat apa namanya sih donatur gitu yang ngasih, pasti kan harus bikin LPJ, laporan penanggung jawab dan segala macam harus dilaporin gitu dengan jujur dan terbuka. Benar sekali Kak. Terus gimana lagi? Terus mengenai ini kali ya, pas pulang ke Indonesia itu kita tuh banyak masalah mengenai kita harus di karantina di Wisma atau di hotel. Nah, tapi nggak tahu tahun depan ya masih tetap ada karantina apa enggak. Iya. Cuman di saat kita sih kemarin kita tanya-tanya, bahkan kita dapat barcode-nya itu udah ke hotel. Iya, pokoknya barcode itu udah diarahin ke hotel. Tapi karena kita di sana, karena sebelumnya anak-anak IWS udah banyak yang balik dan ngasih review-review kalau misalnya mau ke Wisma gimana nya. Jadi kita ikutin arahan mereka. Jadi ketemu Pak. Kita bukan liburan banget ya, maksudnya kita kan acara utamanya adalah kegiatan ini kan, event ini gitu. Iya benar. Jadi kita kemarin sempet agak seleksi, bukan seleksi, kita koordinasi lah sama si TNI, Bapak TNI ini. Kita jelasin bla bla bla, akhirnya Bapak TNI mulai ngertiin dan minta bukti acara kalian. Dia nggak minta bukti foto, dia minta buktinya video. Karena kan dia bilang kalau foto ataupun ID card segala macam itu bisa diedit, dia bilang. Cuma saya mau video. Oke lah, kita nggak takut karena emang kita ikut acara beneran, kita tunjukin segala macam bla bla. Iya, akhirnya bolehlah kita diarahin ke Wisma gitu. Jadi di sini tuh kebanyakan orang-orang yang pelajar-pelajar seperti yang kita sampaikan gitu. Gitu guys. Apalagi? Nah, lagi ya Kak. Alhamdulillah di Wisma kita sih sejahtera ya. Makan dapat pagi, sore, malam. Makan. Kasur enak, kasur empuk. Nanti kita review kamar kita. Kita review pokoknya kamar kita deh pokoknya. Terus apa lagi? Doain ya semoga kita besok negatif. Amin. Supaya bisa cepat pulang. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah deh. Kemudian kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya dan kita kurang jelas, misalkan meribet-ribet kemana-mana, nggak jelas. Karena kita ini ada teks langsung, guys, nah kita langsung improvisasi ya. Kita nggak nyiapin juga. Yang kita inget aja. Langsung tanya aja di kolom komentar atau bisa DM langsung ke Kakak Wazifa atau aku ya, nanti biar ditanya dijelasin lebih detail lagi supaya tidak salah paham. Benar sekali. Jadi udah. Dan kita mau berterima kasih kepada seluruh sponsor kita yang sudah memberikan dukungannya agar kita bisa mengikuti kegiatan konferensi Istanbul Youth Summit 2022 ini, yaitu jadi kita dari berangkat sampai pulang alhamdulillah selamat di sini. Dan tidak ada kendala segala macamnya. Alhamdulillah banget sih. Terima kasih untuk para sponsor yang udah membantu kita baik materi, doa dan segala macamnya, dukungan dari orang tua, lebih apalagi ya keluarga. Terima kasih banget gitu. Dan gimana, siapa aja? Sponsornya itu Inisiatif Zakat Indonesia, Zakat Sukses, apa ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Indosat, dan seluruh orang-orang dermawan yang sudah membantu kami untuk mengikuti kegiatan konferensi ini. Dan uang aku nomor 1, aku dikasih sponsor sama uang aku doang guys. Terima kasih untuk Bapak Wawan, uang yang paling terbaik yang selalu bantu ponakannya, nggak pernah pelit sama uang. Alhamdulillah, terima kasih banyak karena nggak ada lagi sponsor buat aku. BTW dia uang pribadi semuanya. Iya, kesian banget sih. Kalau aku uang sponsor itu, semoga Kemenpora mau ngasih. Amin. Kalau aku uang sponsor aku semuanya aku alihin buat uang kegiatan. Jadi emang harus begitu kan Kak? Iya, tiket dan lain-lainnya disponsori oleh Ayang Beb. Oh ya, Ayang Beb. Ding. Ayang Beb Wazifa tuh udah bantu juga karena menurut dia itu adalah pribadi lah juga gitu. Karena mereka mau extend juga. Jadi buat kalian yang selalu mikir ngomong kayak minta sponsor buat ikut konferensi buat jalan-jalan buat gitu nggak jelas. Padahal itu uang sponsor aku alihin ke ini uang kegiatan 5.500.000 Bo, mana ada duit. Dan juga uang sponsornya nggak terlalu besar lah ya. Tapi alhamdulillah gitu bisa untuk bayar program. Jadi buat kalian yang DM aku ngomong itu konferensi atau lamaran? Kebetulan kemarin kan dia juga lamaran di Turki di bursa di tempat si Ayang Bebnya. Itu banyak yang salah paham, padahal si Ayang Beb juga bantuin ngasih uang tiket gitu guys. Jadi uang sponsornya itu aku alihin khusus buat program
uang kegiatan yang 5.500.000 kan dapatnya juga nggak banyak. Ya kan ngurus juga kayak SIM card, paspor segala macam dan perizinan-perizinan itu kan juga biaya juga guys, walaupun itu Gitu. nyambung ke acara kan. Ya udah sih itu doang sih Kak, mau klarifikasi dikit aja itu soalnya nggak enak Banyak salah didengar- paham gitu ya. nggak enak didengar di DM ya Bun. Salah paham doang, sabar. Iya sabar kok. Jadi yaudah gitu aja, nanti kalau ada yang nggak jelas yang masih membingungkan kita ngomongin ngalor ngidul silahkan. Jangan lupa ikut Istanbul Summit tahun depan. Yang nggak paham bisa DM kita, mau beli tiket pesawat bisa DM kita. Apa lagi Kak? Belajar bahasa Turki? Oh bukan, bukan. Apa lagi? Enggak ada. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Emang kita bakal bikin video baru? Guys, sekarang adalah hari terakhir kita. Kita mau sarapan dulu sama seremoni nanti, terus jam 12 check out hotel. Ikutin terus ya penutupannya. Bye. Sarapan terakhir. Gue enggak deh, lupa bawain cabai juga lagi. Ini last breakfast. Ini cabenya bareng-bareng gitu ada. Tahu. Ini makanan aku. Ih, tumben ada telur dadar. Mau dong. Oh, minta. Doyan lagi dia. Harus beda nggak ininya? Kayak kecil dong, nanti dia balik lagi. Nanti aja balik lagi. Hari terakhir, gengs. Kurang Inas. Come on. As usual. Elina salut. Ya wajib apa bukan rapiin dulu. Hai. Sambal campur. Mana si Opa? Opak. Opa, aku beneran baju sini, Opa. Jadi sampai ke Indonesia itu gitu. Nggak kan sosial bersama terus tuh. Tolong dong. Seslerle birlikte eski ordu marşı. Mehterem Hasb. Allah Allah. Hayır.